Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Samuel Kristian Tinjak. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Cakrawala. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic data dan big data intelligence system. Gimana selanjutnya? Stay tune. Ya, di sini kita akan membahas tentang data science. Data science itu adalah gabungan dari berbagai disiplin ilmu untuk mengelola data dan informasi agar bisa digunakan untuk membuat keputusan yang jauh lebih baik lagi. Ya, di sini kita akan membahas tentang apa itu data. Data itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur itu adalah data yang disimpan dengan format yang rapi dan terorganisir, di mana dalam setiap kolom dan tabelnya itu memiliki tipe data yang jelas. Sedangkan data yang tidak terstruktur itu adalah data yang tidak memiliki bentuk atau format yang jelas, sehingga lebih sulit untuk dianalisis secara otomatis. Ya, kemudian di sini kita akan membahas kenapa data science itu penting. Dari berbagai alasan, ada satu alasan tersendiri, yaitu dark data, di mana dark data itu sendiri adalah data yang telah dikumpulkan oleh satu organisasi, tetapi datanya itu tidak diolah atau bisa disebut dianggurkan, di mana lama-kelamaan data yang dianggurkan ini bisa menjadi menumpuk dan kedepannya akan sulit untuk dikelola lagi. Jadi salah satu alasannya itu adalah tentang dark data. Kemudian kita akan masuk ke dalam data science problem kategori, di mana di sini ada 4 kategori ya. Yang pertama itu adalah mengetahui yang ingin ditanyakan itu apa dan datanya itu ada. Yang kedua itu pertanyaannya diketahui tapi datanya tidak ada. Yang ketiga itu punya data tapi tidak diketahui untuk apa data itu sendiri atau pengelolaan datanya itu bagaimana. Dan yang ketiga itu tidak ada data dan tidak ada pertanyaan juga. Kemudian kita masuk ke bagian menganalisis data, di mana menganalisis data ini terdapat 4 faktor. Yang pertama itu adalah mengungkap pola tersembunyi, di mana itu adalah mencari dan menemukan pola ataupun tren yang tidak langsung terlihat dalam data. Tetapi ada beberapa cara di mana kita itu bisa menemukan tekniknya itu dengan menggunakan teknik analisis data seperti statistik atau machine learning, di mana kita bisa menemukan pola-pola dari data itu tadi. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan research impact, di mana kita itu membuat hasil penelitian kita itu lebih berpengaruh dan berarti bagi masyarakat ataupun ilmuwan ataupun mungkin industri. Kemudian yang ketiga itu adalah membantu pengambilan keputusan, di mana data itu atau informasi itu membantu kita untuk mengambil keputusan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian yang keempat itu adalah dengan adanya data bisa mendapatkan kepastian, di mana dengan adanya data ataupun informasi yang lebih jelas, jadi membantu kita untuk bisa mengambil keputusan ataupun bisa meyakinkan kita untuk mengambil keputusan itu tadi, karena adanya informasi ataupun data yang bisa dibuat menjadi acuan untuk kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam big data. Big data itu sendiri bisa diartikan sebagai data yang besar, di mana big data itu adalah data yang sulit untuk dikelola, dianalisis ataupun diproses. Data ini sendiri dihasilkan dari berbagai sumber dan data ini memiliki banyak karakteristik tertentu. Kemudian kita akan masuk ke dalam basic big data. Basic big data itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah volume, di mana volume ini adalah ukuran data yang besar. Yang kedua itu adalah variety, di mana variety ini adalah data yang terstruktur ataupun data yang sudah tersusun. Yang ketiga itu adalah
veracity, di mana data dan keakuratannya itu masih dipertanyakan. Kemudian adalah velocity, di mana velocity itu adalah data yang dihasilkan dan diperbarui dengan kecepatan yang tinggi. Yang kemudian yang kelima adalah variability. Variability ini adalah data yang datang dalam berbagai format, di mana variability ini menjadi penting dalam big data karena perubahan ini mempengaruhi ciri kita untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data. Kemudian kita akan membahas tentang optimisasi. Optimisasi itu adalah menemukan parameter yang optimal untuk mencapai akurasi tertinggi untuk mendapatkan output yang diinginkan, tetapi seringkali berfokus pada efisiensi pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Di sini kemudian ada itu komponen optimasi data. Komponen optimasi data ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu max atau maksimum, di mana ini adalah untuk mengetahui kita tentang data itu akurat atau tidak, dan untuk mengurangi kesalahan ataupun yang bisa disebut error. Yang ketiga itu adalah variabel, di mana variabel keputusan, di mana variabel keputusan ini adalah parameter yang diubah dan mempengaruhi nilai dari fungsi tujuan. Yang ketiga itu adalah batasan. Batasan ini sangat penting karena mereka menentukan ruang pencarian yang valid dan memungkinkan pengambilan keputusan yang realistis dan dapat untuk diterapkan. Kemudian kita akan masuk ke dalam Optuna Hyperov. Untuk orang-orang yang bekerja menggunakan machine learning, Optuna Hyperov ini sangat berguna bagi mereka, di mana Optuna Hyperov ini memungkinkan Anda untuk berfokus pada pengembangan data dan perbaikan model, di mana ini membuat pengembangan model itu lebih cepat dan lebih efisien, sambil meningkatkan kinerja model akhirnya. Kemudian, apa itu Optuna? Optuna itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pustaka untuk optimalisasi, di mana Optuna itu dirancang untuk membantu para peneliti dan pengembang dalam menemukan kombinasi terbaik dari parameter untuk model-model yang mereka inginkan atau untuk model-model mereka. Yang kedua itu adalah automatisasi, di mana dengan Optuna Anda tidak lagi melakukan pencarian secara manual untuk menemukan nilai parameter yang tepat. Dan yang ketiga itu adalah efisiensi. Optuna menggunakan teknik yang cerdas untuk mengevaluasi parameter. Ini berarti proses pencarian dapat lebih cepat dan efisien dibandingkan metode tradisional. Sekian pemaparan saya tentang basic data dan big data intelligence system yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang menyenangkan, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Terima kasih.